Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam bagi yang menonton video ini. Eh, Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Valencia Warvin Putra Setiawan. Saya Mutu Laksono. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kami bernama Karafuto. Karafuto ini adalah eh, salah satu game konstruksi yang kami dapatkan untuk proyek kami. Eh, Jadi Karafuto sendiri itu diambil dari craft, CHRAFT. Itu kepanjangannya Chaotic Craft. Cuma kalau kita menyebutnya craft saja nampaknya kurang menarik di kalau untuk marketing, tidak ear-catching lah. Makanya kami tetap memakai craft, cuma kami mengubah namanya menjadi Karafuto. Itu kan kalau cara membacanya menggunakan aksen-aksen Jepang gitu kan kelihatan keren gitu. Eh, dan untuk orang Indonesia itu akan sangat menarik sekali karena banyak orang Indonesia yang suka Jepangan begitu. Kenapa namanya chaotic? Namanya chaotic karena cara bermain kami yang menurut kami itu chaotic. Chaotic tapi bukan chaotic yang kemudian menimbulkan perang seperti itu, tidak. Chaotic ini chaotic ya fun untuk dimainkan bersama teman-teman begitu. Dan craft sendiri itu artinya adalah karena kita kan ini membangun. Makanya kami sebut ini craft begitu. Jadi chaotic craft, membangun tapi rusuh begitu. Untuk kelompok target, kami mengtarget minimal berusia 12 tahun. Itu usia anak SMP. Permainan kami eh, berkapasitas untuk 2 orang. Masalah yang perlu dipecahkan sendiri yaitu biasanya di pandangan orang umum Lego atau mainan jenis balok sejenisnya Lego begitu tergolong untuk anak kecil karena permainannya yang endingnya hanya untuk pajangan begitu. Biasanya orang-orang umum akan lebih suka mainan yang ada challenge-nya seperti Jenga atau misalkan Uno begitu ya yang bisa dimainkan bersama-sama begitu juga seru kan begitu. Untuk sebab masalahnya sendiri itu terikat pada hobi masyarakat yang lebih tertarik dengan tantangan. Jadi masyarakat itu tidak terlalu tertarik dengan yang progres permainannya mungkin pasif begitu. Eh, Terus mainan jenis balok ini biasanya mayoritas itu hanya untuk yang hobi saja. Jadi misalnya yang mungkin mau niat untuk membuat pajangan begitu mungkin. Pajangan untuk ruangannya atau bagaimana begitu. Kemudian yang menyebabkan ini menjadi masalah juga harga dari mainan jenis balok ini yang biasanya tergolong relatif mahal. Nah, akibat dari masalah tadi, masyarakat umum melihat game balok ini hanya sekadar untuk anak kecil saja karena yang ditujukan progresnya itu kan hanya membangun kemudian menjadi pajangan. Jadi em, masyarakat menjadi bosan untuk melihat permainan ini karena hanya begitu-begitu saja. Kemudian masyarakat juga biasanya masyarakat umum eh, malas membeli karena harga mainan Lego atau sejenisnya yang mahal. Kan
Karena saking mahalnya ini biasanya hanya yang tertentu saja yang bisa membeli. Kemudian untuk selanjutnya solusi akan dijelaskan oleh Mas Mukti. Ya, terima kasih untuk teman saya, Mas Alvin, untuk menjelaskan mengapa kami membentuk game tadi, Parafuto. Nah, untuk solusi dari yang kami berikan, pertama, perubahan cara bermain. Nah, kami akan merubah cara bermain yang awalnya hanya bisa dimainkan untuk sendiri, yang mana progresnya begitu lama, sehingga tidak cocok untuk masyarakat sekarang yang lebih menginginkan game yang lebih bertempo cepat dan memiliki tantangan. Nah, kami juga menambahkan beberapa komponen baru. Komponennya bisa kita lihat pada slide selanjutnya. Nah, kebaruan yang kami tambahkan adalah pertama, kartu quest. Nah, kartu quest ini sendiri berupa kartu yang setiap isinya memiliki berbagai macam perintah untuk membuat berbagai macam bentuk. Seperti contoh, make a ship with minimum 50 blok. Nah, di sini kalian harus membentuk satu domba menggunakan 50 blok. Itulah quest yang harus kalian kerjakan. Yang kedua adalah kartu tantangan. Kartu tantangan sendiri berupa tantangan yang akan memberikan dampak kepada kamu, lawanmu, atau bisa kedua-duanya. Nah, ketiga, jam pasir. Pada jam pasir ini akan menentukan kapan kartu tantangan akan diberikan. Selanjutnya kami akan membahaskan cara bermain. Nah, selanjutnya adalah cara bermain. Pertama, setiap pemain mengambil kartu quest. Urutan pengambilan kartu quest ditentukan oleh pemain itu sendiri. Jadi, permainan bisa saja menggunakan batu gunting kertas atau melempar dadu. Itu terserah pemain ingin menentukannya dengan cara apa. Yang kedua, masing-masing pemain mengambil box yang sudah berisi berbagai macam bentuk Lego. Nah, sehingga kami sudah menyediakan box yang berisi bentuk blocks yang berbagai macam bentuk. Nah, di box tersebut pemain harus membentuk sesuai dengan kartu quest tersebut. Permainan dimulai saat jam pasir sudah dijalankan. Penjalanan jam pasir ini dilakukan oleh para pemain. Bisa dilakukan secara pribadi atau secara bersama-sama. Itu ditentukan oleh pemain sendiri. Setiap pemain diharuskan membangun bentuk sesuai kartu quest yang didapat. Nah, pembentukan ini masing-masing pemain mendapat kartu quest yang berbeda-beda. Jadi, jika dimainkan secara berulang, maka akan mengurangi kebosanan untuk kedepannya. Jadi, setiap pemain mendapatkan kartu yang berbeda. Nah, jika hitungan waktu jam pasir sudah habis, maka masing-masing pemain mengambil satu kartu tantangan. Nah, kartu tantangan tadi yang sudah memiliki berbagai macam tantangan, pemain masing-masing mengambil satu kartu tantangan tersebut. Kartu tantangan ini berupa perintah untuk mengganggu progres lawan. Nah, mengganggu progres lawan ini bisa saja pertama, jika pemain pertama mendapat kartu untuk menghancurkan blok bagian pemain kedua. Atau bisa sebaliknya. Atau dalam kartu tantangan ini, menariknya, kami memberikan tidak hanya keuntungan bagi pemain pertama atau kedua. Ini bisa saja merugikan kedua-dua pemain. Nah, untuk untuk poin ke-7, kartu tantangan nantinya tidak hanya merugikan lawan, yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Nah, pada poin ke-8, setelah melakukan perintah pada kartu tantangan, pemain mulai lagi hitungan jam pasir. Jadi pemain memulai lagi hitungan jam pasir tersebut sehingga para pemain melanjutkan untuk membangun bloknya masing-masing. Jika salah satu pemain bisa menyelesaikan quest pemain tersebut maka dia akan memenangkan pertandingan. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme dari kartu tantangan. Kartu tantangan sendiri adalah kartu yang berisikan perintah-perintah untuk mendistrik progres dari bangunan lawan. Contohnya, jika kalian mendapat kartu yang bertuliskan, ambillah bagian A dari lawanmu, kalian harus mengambil bagian tersebut dari bangunan lawan. Kartu tantangan sendiri bisa berupa hal yang bisa merugikan lawan, merugikan diri kita, bahkan merugikan kedua belah pihak. Dari situ kami ingin memberikan kesan yang chaos seperti tema kami.
Ya, sekian cara bermainnya. Itu dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton video ini.